Bab 043. Tubuh dan rahim Amira memang sudah siap untuk itu, akan tetapi yang pastinya memiliki kesiapan mental menjadi orang tua itu yang lebih penting. Mama Adele termangu. Ia benar-benar lupa soal itu. Benar apa yang dikatakan oleh Beta, mental kesiapan menjadi orang tua itu lebih penting. Dalam hati ia pun memutuskan untuk menyerahkan semuanya pada Amira dan Faris. Bagaimanapun, itu adalah urusan mereka berdua. Tapi mau bagaimana lagi, Mama Adele masih sangat berharap soal ini. Tertunduk saat Mama Adele memasuki mobil. Melihat raut wajah itu Amira merasa bersalah. Faris melihat semburat penuh kegundahan itu. Nggak apa-apa, jangan terlalu dipikirin, ia mengelus pundak itu menenangkan, dirinya sangat paham bahwa hati Amira sangat sensitif. Sedari selesai pemeriksaan gadis sang istri seperti ditekan pikiran. Harusnya, Amira ingin sekali tidak memikirkan itu. Tapi, melihat Mama Adele kecewa, ia seperti melihat maminya sendiri. Jantungnya berdenyut karena ini. Jadi dia harus bagaimana? Lagi-lagi gadis itu tertunduk dalam gumulan rasa bersalahnya. Kegundahan hati Amira terus menjadi. Apalagi Mama Adele yang biasanya cerewet sejak memasuki mobil tadi lebih banyak diam. Tentunya sangat tidak enak jikalau orang lain bersedih karenanya. Meruntuhkan harapan seseorang itu rupanya sangat tidak enak. Adalah memang wajar jika hasil pemeriksaannya tadi belum berhasil. Mengingat ia dan sang suami juga belum lama melakukan itu. Perasaan risau itu terus membuncah. Menatap Faris yang duduk di sampingnya maka Amira segera bersender di bahu ternyaman baginya saat ini. Faris yang sedari tadi membaca pesan dari Dion yang terus mengajukan protes padanya karena tindakan tidak bertanggung jawab pada hari itu segera mengabaikan pesan-pesan itu. Mira, kamu nanti pas resepsi mau yang gimana acaranya? Begitulah akhirnya bisikan Faris yang mencoba berusaha mengubah suasana hati Amira. Seketika Amira mengangkat kepalanya. Ia menatap wajah yang tersenyum itu. Amira terlihat berpikir. Resepsi? Mereka memang belum melangsungkan resepsi. Dia juga belum tahu resepsi seperti apa yang ia inginkan. Abang maunya gimana? Faris lagi-lagi tersenyum. Ia rupanya berhasil mengalihkan perhatian Amira. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli tentang resepsi. Semua orang tahu kalau dia sudah beristri cukup baginya. Akan tetapi, mengingat siapa sebenarnya sang kakek, ia yakin resepsi akan tetap digelar sebagaimana mestinya. Kamu, Faris balik bertanya. Kamu maunya gimana? Lalu Amira tersenyum malu, apa sih? Faris terkekeh. Nggak apa-apa dibiasain. Masih belum terbiasa. Amira belum terbiasa memanggil Faris dengan sebutan itu. Biasain dong yang, sayang. Faris mengedipkan sebelah matanya. Lagi-lagi Amira tersipu. Apa sih? Gitu dong senyum, aku tuh nggak suka lihat kamu cemberut kayak tadi. Amira memalingkan wajah saat Faris terus menatapnya tanpa kedip. Lagi-lagi dia tersipu. Dia rupanya tidak sadar kalau Faris sudah menjadi mood booster baginya. Mira, hadap sini dong. Maka Amira pun menuruti kemauan Faris. Ia kembali bersitatap pada wajah suaminya itu. Bersitatap lama kemudian dia tersipu lagi. Amira mencubit pelan lengan itu karena malu terus ditatap tanpa kedip. Sakit tahu, tanggung jawab ah. Amira mengernyit, masak sih. Lebay, ledeknya. Tuh, kan, kamu tuh memang tega sama aku. Amira lagi-lagi mencubit di sana. Nggak usah lebay ya. Kan dicubit lagi, kamu nggak sayang aku. Lalu Faris pura-pura sedih, sok meringis, berekspresi alay bin lebay. Benar-benar ya, Amira merasa geli melihat ekspresinya. Untung saja ganteng, untung suaminya. Untung, dia cinta. Kok untung terus sih yang disebut. Yang ganteng kan, suaminya. Yang dia cinta juga suaminya. Bukannya si untung. Terus suaminya itu siapa coba? Iya ini, laki-laki di depannya ini. Laki-laki yang pintar akting ini suaminya. Baik akting di depan kamera ataupun di depannya.
Seperti akting gaya lebay saat ini. Merasa gemas maka Amira mengangkat kedua tangannya. Lalu mencubit manja pipi suaminya itu. Terkejut sejenak oleh tingkah tidak terduga Amira maka Faris kembali tersenyum sumringah. Kamu gemas ya sama aku. Aku tuh memang ngegemesin tahu. Ucap Faris kepedean. Bukannya menjawab Amira malah mencubit pipi itu semakin kencang. Iya, dirinya memang gemas sekali oleh tingkah konyol suaminya ini. Sakit sayang, ringis Faris sembari memegangi kedua telapak tangan Amira yang masih menempel di wajahnya. Kamu nggak ada niatan buat ikut acara baru di TV. Jadi host mungkin, ucap Amira setelah melepas cubitannya. Nggak ada. Acara apaan? Tanya Faris penasaran sembari menggosok-gosok pipinya yang terasa panas oleh ulah istrinya barusan. Faris merasa bingung saja, soalnya tidak biasa Amira akan membahas persoalan ini. Acara alay? Coba deh kamu ikut. Kamu kayaknya cocok deh tuh kalau ikut acara itu. Amira mengejek. Mata Faris mengerling nakal. Kini malah ia yang merasa gemas. Ih kamu tuh sengaja ya, aku cium mau. Gelagapan, Amira langsung menggeleng. Bukannya tidak mau. Dia suka-suka saja sih dicium dan ketagihan banget malah. Tapi, lihat dong yang duduk di depan itu siapa. Ya kali mereka tidak tahu tempat begini. Hingga beberapa detik kemudian. Menggigit bibirnya saat wajah Faris mendekat maka Amira tidak bisa menolak. Ia terima salah satu bentuk kasih sayang suaminya itu. Lembut dan pelan, mereka saling mengulum, menjilat dan merasai masing-masing dengan mata terpejam. Menikmati itu semua dengan penuh perasaan. Faris menangkup wajah istrinya, mengelus pipinya pelan dengan jari-jari itu. Sementara tangan Amira ikut terangkat untuk memegangi tangan Faris dan juga mengelus pelan. Masih menghayati aktivitas itu mereka tidak sadar kalau tiba-tiba mobil sedikit bergoncang. Hati-hati Pak, Mama Adel was-was karena Pak Tio hampir menyenggol pengendara motor di samping mereka. Iya maaf Bu, saya nggak fokus, ucap Pak Tio gugup. Merasa penghuni belakang tiba-tiba sunyi, karena sedari tadi Mama Adel mendengar gerasak-gerusuk serta bisik-bisik tak terdengar. Maka perempuan parubaya itu menoleh ke belakang. Namun belum sepenuhnya kepala itu berputar Mama Adel langsung berpaling dan menatap keluar jendela. Ya Tuhan, kedua anak itu benar-benar tidak tahu tempat. Pantas saja Pak Tio barusan mengatakan tidak fokus, ini ternyata penyebabnya. Mama melirik ke atas kaca, memejamkan mata dalam-dalam karena pemandangan itu memang terlihat sangat jelas. Dan, entah kenapa, Mama Adel tiba-tiba merasa canggung duduk bersama Pak Tio. Berdehem beberapa kali agar Pak Tio fokus menyetir mobil sekaligus mencoba menghentikan tingkah kedua orang di belakang. Melirik ke kaca itu lagi. Astaga lama juga rupanya. Kenapa tidak di rumah saja sih? Duh, tepok jidat deh Mama Adel. Ma, begitulah Amira memanggil saat ia menyusul ke dapur di sore hari itu. Iya, Mira, Mama Adel menyahut sembari mengikat erat tali celemeknya. Perempuan parubaya itu tengah bersiap-siap mengeksekusi bahan makanan untuk malam ini. Aku mau bantuin. Nggak capek? Tanya Mama Adel. Nggak kok. Kamu goreng ikan aja ya. Tuh ambil di kulkas sudah dibumbuin. Lalu Amira mengangguk. Segera menuju kulkas dan mengambil tupperware berisi ikan-ikan itu. Sementara Amira menggoreng maka beberapa asisten rumah tangga sibuk ingin menggantikan. Mereka sangat takut merasa tidak berguna dan makan gaji buta. Apalagi membiarkan menantu cantik majikan mereka nantinya kotor. Maka berkali-kali pula Amira menolak dengan halus. Dia merasa senang melakukan ini dan lagi pula ia sudah terbiasa sejak lama melakukannya. Mama Adel tersenyum, beruntungnya Amira tidak banyak tingkah seperti takut terciprat minyak atau semacamnya. Seperti takut kukunya kotor mungkin. Kalian bantuin bersihkan dan cuci sayuran saja. Ucap Mama Adel kepada para asisten itu. Dan, mereka pun nurut. Ma, soal tadi. Amira membuka pembicaraan di sela-sela aktivitas mereka. Iya sayang. Mama menoleh sembari mengaduk masakannya yang bersebelahan dengan penggorengan ikan itu. Aku mau minta maaf.
Paham maksud ucapan itu? Mama Adele langsung menyela. Nggak usah dipikirin. Mama nggak apa-apa kok. Mama Adele tersenyum menenangkan. Tapi, nggak apa-apa. Jangan dipikirin. Mama nggak mau nantinya kamu tertekan. Amira ragu-ragu mengangguk pelan. Melihat Amira seperti belum yakin akan ucapannya, maka Mama Adele kembali berucap. Nggak usah buru-buru. Mama paham kok kalian berdua butuh waktu. Jangan dipaksakan, persiapkan diri kalian dulu matang-matang. Jangan dipikiran lagi, oke? Mama nggak mau loh kamu nantinya tertekan gara-gara ini. Ya Amira. Mama mengintip wajah cantik itu. Amira mengangguk lega. Iya Ma. Senyumnya pun mengembang sumringah. Hatinya merasa lapang setelah mendengarkan penjelasan Mama Adele. Ya udah lanjutin tuh, nanti ikan kamu gosong lagi. Masih tersenyum maka Amira pun kembali melanjutkan kegiatan menggoreng itu dengan hati riang. Turun dari mobil, Amira berjalan menuju gerbang dengan hati yang cerah. Menoleh ke belakang sejenak ia lalu tersenyum dan menunggu mobil itu melaju pergi. Baru berpisah sebentar sudah kangen. Amira pun malu sendiri. Apaan sih? Masih waras Ci. Hei Em. Kepala Amira langsung terangkat saat tiba-tiba kedua sosok sahabatnya berdiri tepat di depannya. Mereka rupanya sedang asik mengintip wajah Amira yang tengah senyum-senyum sendiri. Apaan sih? Gue masih waras ya. Amira memalingkan wajah cemberut. Tia mengernyit. Habisnya lo senyum-senyum gak jelas. Gadis itu bersidekap heran. Paling juga gara-gara si Babang. Sahut Suci. Amira mencibir, terserah dia dong. Suaminya. Sesaat kemudian tiba-tiba arah pandang Amira menatap sosok jangkung yang melewati mereka. Riko. Riko menoleh mendengar seruan itu. Tersenyum tipis lantas dia pun segera berlalu dari sana. Meninggalkan Amira yang masih diliputi tanda tanya. Lo mau ngomong sesuatu sama Riko? Tanya Suci penasaran. Tahu, udah punya laki juga, jangan ganjen sama cowok lain Mira. Sewot Tia. Amira seketika menatap Tia kaget. Tia ini minta dicabein ya mulutnya. Yak, lo apaan sih? Aneh tahu gak? Suci memprotes. Menghela nafas sejenak karena masih kesal dengan ucapan Tia, Amira mencoba memberitahukan yang sebenarnya. Cerita itu pun selesai setelah beberapa saat mereka di kelas dan duduk di tempat masing-masing. Oh, itulah reaksi yang Tia sampai setelah Amira menceritakan kejadian pada hari di mana Riko bertemu dengan Faris. Melihat reaksi itu Suci langsung menyenggol lengan Tia keras. Apaan sih, Ci? Sakit tahu. Tia mengelus-elus lengannya. Lagian lo tuh. Suci berbicara pelan namun tegang. Lo berdua kenapa? Tanya Amira bingung. Bingung karena kedua sahabatnya itu terlihat tidak terlalu bereaksi mendengar ceritanya. Atau mungkin mereka memang mengetahui sesuatu. Sementara Tia masih bersidekap congkak, Suci pun dengan hati-hati mula bercerita. Mira, sebenarnya, Suci meneguk ludah gugup. Apa? Amira penasaran. Soal itu. Suci bingung bagaimana cara mengatakannya. Lama banget lo Ci, tinggal ngomong apa susahnya. Tia tiba-tiba menyentak. Sabar kenapa sih, lo? Suci pun tersulut kesal. Amira mendadak pusing. Berbalik sebal karena sang sahabat tak kunjung mengatakan intinya, maka ia pun mulai mengeluarkan buku untuk menyibukkan diri. Mira, dengerin dulu, Suci menahan. Jengah Amira mengembalikan buku-buku itu maka ia berbalik lagi ke belakang. Mau ngomong apa sih sebenarnya? Suci menghela nafas. Riko, dia udah lama tahu kalau lo udah nikah. Amira mengerjap kaget, tidak menyangka dengan apa yang ia dengar barusan. Riko sudah lama tahu. Kapan? Tidak menunggu Amira bertanya lagi, kemudian Suci menjelaskan kembali. Waktu study tour, Riko yang cerita kalau dia ketemu Faris waktu itu. Apa tadi katanya? Tunggu, Amira masih bingung soal ini. Riko ketemu Faris. Di mana? Tanya Amira tak percaya. Malam api unggun waktu itu, waktu dia bawa lo pergi pas hujan-hujan.
Katanya kalian berdua sempat ribut dan dia lo tinggal pergi. Suci meneruskan semua ceritanya sementara Amira menyimak dengan hati tak menentu. Riko bilang ke gue, dia sempat ngikutin kalian di hotel. Riko bersikeras bahwa lo balik ke tempat hotel tempat kita menginap. Sampai akhirnya Faris pun terpaksa ngasih tahu tentang kalian karena, dia soalnya ngelarang Riko untuk bawa lo dalam keadaan pingsan. Amira termangu, ia masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Jadi gara-gara itu akhirnya Riko menjauh. Seharusnya Riko cerita dan bertanya, bukan malah menjauh. Mendadak Amira menjadi sebal dan kesal. Tunggu, kenapa Faris juga tidak bercerita? Kenapa sih dia seperti orang bodoh? Kenapa lo baru cerita? Amira meluapkan rasa kesalnya. Maafin kita Mira, Riko yang nyuruh kita buat ngerahasiain ini dari lo. Sahut Suci akhirnya. Ya tapi kenapa? Amira belum puas. Tia yang masih bersidekap langsung berkacak pinggang. Lo itu B3 Go atau apa sih, Mira? Riko itu punya perasaan sama lo. Lo jangan pura-pura buta ya. Selama ini dia nganter jemput lo. Dan, tiba-tiba dengar kalau lo udah nikah, lo pikirin dong perasaan dia. Selama itu dia nunggu lo dan lo malah pura-pura B3 Go kayak gini. Wajah tegang Tia segera melengos setelah mengatakan itu. Disentak begitu tentu saja Amira terkejut. Tia ini kalau ngomong memang suka tidak disaring dulu omongannya. Berdiri dari kursi duduknya hingga terdengar suara berdecit, Amira benar-benar sudah tidak tahan lagi. Lo itu kenapa sih ya? Selama ini gue diem terus ya sama tingkah lo ini. Gue ada salah sama lo? Tanya Amira ngos-ngosan. Emang gue nggak sadar apa? Lo tuh kayak nggak suka sama gue. Aduh lo berdua ini apaan sih? Suci celingak-celinguk takut ada yang memperhatikan. Beruntungnya anak-anak di kelas itu sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Beruntung juga suasana kelas yang gaduh dan berisik membuat suara mereka tersamarkan oleh itu. Lo ada masalah apa sama gue? Hah? Amira semakin menantang Tia. Tia lantas menoleh. Tersenyum sinis lalu dia berucap. Enak ya jadi lo, udah cantik, pinter, banyak yang suka, terus udah nikah lagi sama orang kaya dan terkenal. Enak banget sih, hidup lo. Ha? Amira mengernyit bingung, tidak mengerti kenapa Tia harus menyebutkan semua itu. Tak kalah Suci yang jadi penengah pun mendadak memandang Tia dengan pandangan tak jauh beda. Melihat semua orang menatapnya seperti itu Tia semakin memalingkan wajahnya. Bergegas ia pun keluar dari kelas tidak peduli kalau bel masuk sudah berbunyi. Sepeninggal Tia maka Amira dan Suci pun saling pandang tidak mengerti. Ada apa dengan Tia sebenarnya? Riz. Begitulah keluhan Dion saat baru memasuki rumah besar itu. Lo urus deh. Lo jangan gini dong Riz, gue udah habis-habisan nih ditegur sama produser iklan itu. Lagian sih, lo cari masalah aja kerjaannya. Lalu mendudukan dirinya di sofa Faris mengusap wajahnya pelan. Riz, woi, lo nggak tanggung jawab amat sih. Dion mendesah. Kontrak film, lo batalin, padahal lo itu beruntung nggak usah casting lagi buat dapetin peran itu, langsung ditawarin. Aktor-aktor lainnya berlomba-lomba Riz untuk bisa main di film ini. Faris masih terdiam, belum menggubris. Yon kayaknya untuk beberapa saat gue gak terima job dulu deh. Bergening sesaat. Maksud lo? Dion yang tengah mengusap wajah itu mengangkat kepalanya.